Pernah merasa minder karena tidak sepintar orang lain di suatu bidang, meskipun sudah berusaha keras? Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa orang lain bisa cepat menguasai pelajaran atau keterampilan tertentu, sementara kamu masih berkutat di dasar? Tenang, kamu tidak sendiri. Tapi ada satu rahasia penting yang bisa mengubah semuanya. Kesadaran akan potensi diri, disiplin, dan konsistensi. Mari kita mulai dari sini. Setiap orang punya kecerdasannya masing-masing. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah kecerdasan itu tidak tunggal. Ada orang yang jago matematika, ada yang berbakat seni, ada pula yang ahli berkomunikasi. Hanya karena kamu tidak unggul di satu bidang, bukan berarti kamu tidak cerdas. Bisa jadi kamu hanya belum menemukan arena bermainmu sendiri. Jadi berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada apa yang membuatmu hidup. Apa yang bikin kamu lupa waktu saat mengerjakannya. Disitulah biasanya letak potensi tersembunyimu. Belajar dari mereka yang lebih unggul. Kalau kamu ingin menjadi ahli, pelajari mereka yang sudah ahli. Tapi bukan sekadar mengagumi hasil akhirnya. Amati prosesnya. Apa yang mereka lakukan setiap hari? Seberapa sering mereka berlatih atau belajar? Apakah mereka punya rutinitas tertentu? Dari situ kamu akan sadar bahwa keberhasilan bukan tentang bakat semata, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kunci utama, disiplin dan konsistensi. Setelah tahu apa yang ingin dikuasai dan belajar dari mereka yang sudah unggul, langkah berikutnya adalah membangun kebiasaan belajar. Ini bagian tersulit, karena pada tahap ini kamu akan berhadapan langsung dengan rasa bosan, lelah, dan godaan untuk menyerah. Disiplin artinya tetap belajar meskipun tidak mood. Konsistensi artinya melakukannya setiap hari, walau hanya sedikit. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Bayangkan jika kamu belajar 1 jam setiap hari selama 1 tahun. Itu berarti kamu menginvestasikan 365 jam untuk satu bidang. Tidak mungkin tidak ada hasil. Bahkan jika lambat, kamu tetap akan sampai di titik yang jauh dibanding mereka yang tidak mulai sama sekali. Bedanya belajar hal yang kamu suka dan yang kamu butuh. Ada 2 jenis pembelajaran. Yang pertama adalah belajar hal yang kamu sukai. Ini biasanya terasa ringan dan menyenangkan. Tapi jangan salah, kamu tetap butuh disiplin untuk bisa unggul. Tanpa struktur, kamu hanya akan jadi penikmat bukan penguasa. Yang kedua adalah belajar hal yang kamu butuh, tapi mungkin tidak kamu sukai. Disinilah mental diuji. Banyak dari kita menyerah karena merasa, bukan passionku. Padahal, banyak peluang hidup justru datang dari kemampuan yang awalnya terasa sulit, tapi akhirnya menjadi kekuatan karena dibentuk lewat disiplin. Jadi, jika kamu benar-benar ingin cerdas dan ahli, belajarlah untuk menyukai proses. Karena pada akhirnya, yang kamu kerjakan dengan konsisten akan jadi bagian dari identitasmu. Ubah cara pandang tentang gagal dan lambat. Jangan takut gagal. Jangan malu merasa lambat. Itu bukan akhir. Itu bagian dari proses. Bahkan orang yang sudah ahli pun pasti punya fase di mana mereka merasa tidak bisa apa-apa. Yang membedakan mereka adalah satu hal. Mereka tidak berhenti. Ingat, tujuan dari belajar bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Kalau kamu ingin menjadi cerdas dan menguasai bidang apapun, lakukan 3 hal ini. 1. Temukan kekuatan dan ketertarikanmu. Jangan paksakan dirimu jadi seperti orang lain. 2. Pelajari pola dan kebiasaan mereka yang sudah ahli. Amati, tiru, dan sesuaikan dengan gayamu. 3. Bangun disiplin dan konsistensi. Ini adalah pondasi utama dari setiap orang sukses. Dan yang paling penting, berhentilah menunggu momen sempurna untuk memulai. Tidak ada waktu yang paling tepat selain sekarang. Karena ilmu itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh sedikit demi sedikit bersama waktu, keringat, dan ketekunanmu. Jadi, sekarang pertanyaannya, kamu mau mulai hari ini atau menundanya lagi?